jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Akhirnya ada juga nih brand yang merilis Intel Arc A380 sebagai discrete GPU terpisah. Setelah sebelumnya hadir di PC build-up Asus dan MSI, kini ASRock merilis Arc A380 benar-benar sebagai discrete GPU. ASRock Arc A380 Challenger ITX ini menggunakan model GPU standar dari Arc A380 yaitu ACM G11 Alchemist GPU. GPU ini punya memori 6GB GDDR6 dengan interface PCIe 4.0 dengan TDP 75W dan clock speed maksimal di 2250 MHz. ASRock R380 Challenger ITX menggunakan satu kipas untuk sistem pendinginnya dan GPU ini cocok untuk motherboard ukuran ITX sesuai namanya. Kabarnya produk ini akan dijual dengan harga $139 atau sekitar 2 juta rupiah. Tapi produk ini juga baru dijual di Amerika Serikat saja. Kalau benar harganya tidak jauh dari MSRP di Indonesia, akan banyak yang tertarik nih. Qualcomm dikabarkan akan merilis Snapdragon 6 Gen 1. Ini akan jadi SoC 5G kelas menengah baru penerus Snapdragon 695. Berdasarkan bocoran di internet, chip ini menggunakan fabrikasi 4 nanometer. CPU-nya disebut memiliki clock sampai 2,2 GHz. Sayangnya belum ada kabar terkait core yang digunakan. Belum ada bocoran juga untuk kemampuan GPU-nya. Untuk kamera, kabarnya chip ini menggunakan triple ISP. Menarik ya, biasanya ini cuma ada di kelas atas dan premium saja. Kemungkinan chip yang mendukung Wi-Fi 6E dan RAM LPDDR5 ini akan diluncurkan bersama Snapdragon 8 Gen 2 atau malah mungkin bisa lebih cepat dari itu. Huawei FreeBuds Pro 2 baru saja diumumkan resmi untuk dijual di Indonesia. Bekerja sama dengan Devialet, Huawei FreeBuds Pro 2 merupakan TWS pertama yang menggunakan diafragma planar yang hanya digunakan pada headphone profesional, yang menghasilkan kumparan suara yang paling presisi dan ringan di industri dengan treble dan overtone di atas 9kHz. Untuk baterai, Huawei menjamin bahwa TWS ini masih bisa menikmati audio hingga 4 jam playback atau total 18 jam durasi jika disimpan dalam case, dalam kondisi ANC menyala. Sementara ketika ANC mati, earbuds bisa bertahan hingga 6,5 jam atau hingga 30 jam pemakaian. Harga jualnya sebesar Rp2.799.000 untuk periode first sale 1-12 September 2022. Huawei Watch D baru saja dikenalkan secara resmi dan dijual di Indonesia. Smartwatch ini menghadirkan teknologi airbag dan micropump untuk akurasi pantauan tekanan darah penggunanya sembari memastikan akurasi sistem pengukuran tekanan darah dengan margin of error sebesar kurang lebih mmHg yang setara dengan alat pengurusan tensi digital di pasaran sekarang ini. Perangkat juga mendukung pengukuran detak jantung dengan sensor EKG yang secara otomatis mengingatkan pengguna untuk melakukan pengukuran EKG segera setelah detak jantung abnormal terdeteksi. Perangkat premium ini punya daya tahan hingga 7 hari pemakaian normal dan menggunakan wireless untuk pengisian ulang baterainya. Huawei Watch D ini akan dijual resmi mulai 1 September 2022 dengan harga Rp5.499.000 dengan bonus Huawei FreeBuds 4 bernilai Rp2.199.000 setiap pembelian di tanggal 1-12 September 2022. Sebuah data menarik dilepas oleh situs Virtualcy yang memang berfokus pada pasar Asia Tenggara. Lewat data kurasi yang mereka lempar, Indonesia ternyata memimpin Asia Tenggara untuk urusan jumlah game yang dijual di Steam. Kita memiliki setidaknya 172 game buatan studio Indonesia yang memanfaatkan Steam sebagai platform utama. Dengan sempat dimatikannya akses ke Steam, tidak ada informasi dan hitungan yang jelas soal seberapa kerugian atau hilangnya potensi jual dari game-game Indonesia ini. Kominfo sendiri meminta maaf bahwa situasi ini harus terjadi, sembari menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung game Indonesia dengan ragam cara yang lain. Lantas, apakah situasi ini akan meninggalkan trauma untuk industri game Indonesia yang baru hendak tumbuh besar?
Ada gosip yang terdengar selama beberapa hari terakhir ini bahwa usia Google Stadia akan dimatikan dalam waktu dekat. Namun berita tersebut langsung direspon oleh Google. Lewat jawaban mereka via Twitter, Google menegaskan bahwa Google Stadia tidak akan dimatikan dalam waktu dekat. Mereka bahkan mengaku berencana untuk menambahkan lebih banyak game keren ke Stadia dan Stadia Pro, walaupun tak berbagi detail lebih jelas. Google sendiri sayangnya masih belum memperluas region layanan Stadia yang saat ini masih belum tersedia resmi di Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Penasaran dengan layanan ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.